Presiden terpilih Prabowo Subianto tak ingin Indonesia terlalu banyak mengambil utang di masa pemerintahannya. Permintaan Prabowo ini disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Suharso meminta rancangan awal defisit APBN 2025 atau masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto ditekan menjadi sebesar 1,5% hingga 1,8% dari produk domestik bruto atau PDB dari yang didesain Sri Mulyani di kisaran 2,45% hingga 2,82% dari PDB. Suharso menjelaskan rancangan awal defisit itu seharusnya rendah karena untuk memberikan keleluasan Presiden terpilih untuk merancang sendiri defisit APBN-nya ke depan sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 hingga 2025. Target defisit yang rendah itu juga ia tekankan cenderung lebih mampu merasionalkan program-program yang akan dieksekusi pemerintahan mendatang. Selain itu, juga bisa untuk mendorong pemerintahan mendatang memiliki ruang untuk mendorong target penerimaan lebih tinggi sesuai kebutuhan belanjanya. Meski begitu, ia menekankan pemangkasan defisit tersebut bukan berarti Bappenas mengusulkan supaya ada pemangkasan program-program pemerintah yang sudah ada, melainkan sebatas untuk mengefisiensikan belanja yang didesain saat ini dengan belanja yang akan dilakukan pemerintahan Prabowo melalui kebijakan-kebijakan pemerintahan yang mendatang. Merespon usulan Suharso itu, Sri Mulyani pada kesempatan terpisah menyatakan akan melihat pembahasannya saja nanti dengan Komisi 11 DPR terkait penyusunan RAPBN 2025. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menekankan dari Kementerian Keuangan masih cenderung tetap mengusulkan defisit APBN 2025 sebesar 2,45% hingga 2,82% dalam pembahasan RAPBN 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan defisit APBN 2025 dipatok sebesar 2,45% hingga 2,82% yang diakibatkan kebutuhan anggaran program prioritas pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI Selasa siang. Dalam kaitan itu, ia menyebut pemerintah akan menjaga rasio utang pada batas yang aman, yakni tetap memperhatikan unsur kehati-hatian. Pembiayaan akan dijaga dan dikelola melalui pembiayaan inovatif, prudent, dan sustainable. Melalui berbagai manajemen utang Indonesia yang terus di-benchmark secara global agar menciptakan kepercayaan dan transparansi. Sri Mulyani menyatakan rasio utang akan dijaga pemerintah dengan memaksimalkan berbagai instrumen fiskal, seperti kekayaan negara yang dipisahkan yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Layanan Umum atau BLU, dan lembaga pembiayaan lainnya. Ia pun menyebut rasio hutang pada 2025 berada di angka 37,9 hingga 38,7 dari PDB. Penjelasan ini disampaikan Sri Mulyani menanggapi fraksi-fraksi DPR RI terkait KEM PPKF 2025 yang disampaikan pemerintah melalui Menteri Keuangan pada beberapa waktu lalu. Teman-teman wartawan, sore hari ini saya bersama dengan Menko Perekonomian dan Menteri Bappenas membahas mengenai pagu indikatif untuk APBN 2025. Seperti diketahui bahwa untuk RAPBN 2025 yang merupakan APBN pertama untuk pemerintahan baru memang disusun sesuai dengan siklus dari APBN yang dimulai dengan pembahasan mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, hari ini adalah tahapan untuk memberikan indikasi mengenai pagu indikatif bagi kementerian lembaga. Tadi telah dilaporkan bahwa untuk tahun 2025 kita memulai dengan tantangan yang kemungkinan dihadapi baik dari sisi global, baik itu dari sisi ekonomi seperti terjadinya
kenaikan suku bunga, inflasi, dan juga dari arus modal yang terpengaruh, tensi dari geopolitik, juga adanya tren seperti digitalisasi, climate change, dan demografi yang semakin aging. Untuk mencapai high income country, maka untuk 2025 tetap akan dikelola dan difokuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tantangan struktural, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, fokus dari kebijakan fiskal 2025 adalah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan, dan konvergensi kesejahteraan dan kemajuan antar daerah. Untuk beberapa fokus seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, SDM unggul, inklusivitas, dan reformasi birokrasi masih akan tetap dilakukan. Hari ini Bapak Presiden meminta supaya kita tetap berkomunikasi tentu saja nantinya dengan pemerintahan baru, sehingga agar pemerintahan baru bisa pada tahun pertama langsung melaksanakan program-program yang menjadi program prioritas yang sudah disampaikan. Yang kedua, tadi juga disepakati komitmen untuk menjaga defisit di bawah 3% akan tetap dipegang agar disiplin dari APBN bisa terjaga, dan itu juga untuk meningkatkan kualitas serta stabilitas sehingga pemerintah baru bisa fokus untuk mendeliver program-program prioritasnya. Kemudian untuk berbagai program-program terutama di bidang sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, diyakinkan bahwa itu sudah mewadahi